Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumber Besar, Bapak Hairudin SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan saya terkait dengan diseminasi budaya positif, tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini saya disupport luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Waka Kurikulum SMK Negeri 2 Sumber Besar sudah sempat menginformasikan ke Bapak Ibu Guru untuk bisa hadir pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Saya diberikan motivasi yang luar biasa. Kemudian ada anak-anak hebat juga yang sempat hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka sebentar kegiatan terkait dengan diseminasi budaya positif ini kepada beliau. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim, Rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat calon guru penggerak dan tim pembelajaran, semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan tugasnya. Barakallahu fikum, barakallahu fik. Yang kami hormati rekan-rekan pendidik, anak-anakku, calon pemimpin masa depan. Di tangan kalianlah bangsa ini dititipkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menambah pengetahuan kita terkait dengan budaya kerja, budaya positif yang sehubungan dengan proyek penguatan produk pelajar bangsa. Anak-anak sekalian, rekan-rekan pendidik yang saya muliakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Terima kasih yang menginisiasi pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah, sejak beliau ditetapkan sebagai calon guru penggerak, banyak hal yang telah dipelajari. Kemudian konsep-konsep pengembangan sekolah itu disampaikan kepada kami dan kami minta silakan beliau kami berikan ruang kepada ibu untuk mengimplementasikan itu semua. Kemarin pembacaan visi-misi dibacakan itu bagus sekali. Kenapa? Karena semua warga sekolah nanti akan paham ke arah mana sekolah itu, kita sekolah ini seperti apa. Kemudian kemarin juga Ibu dia sudah menyampaikan kepada kami berkaitan dengan penguatan literasi bersama Ibu ya. Kemudian ada juga siapa yang sholat saja nanti akan berkontribusi. Memang sholat itu kan panggilan hati, tetapi bisa kita stimulus, kita rangsang, kita didik anak memberikan apresiasi. Karena sejatinya bahwa kecerdasan anak itu lahir dengan berbagai kecerdasannya dan memang harus diapresiasi setiap kecerdasan. Setiap anak itu punya karakter unik, punya karakter positif. Setiap karakter positif itu memang harus diapresiasi. Setiap anak punya potensi dan semua potensi itu harus diapresiasi. Itu kan anak-anak sekalian, bahwa dalam hasil research orang-orang sukses itu memang seperti yang sering disampaikan oleh kepala perpustakaan bahwa orang-orang sukses itu 80% sebenarnya didominasi oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Hanya 20% saja kecerdasan intelektual. Karena itu membangun karakter penting sekali. Saya juga membaca di rumah ada dimensi pembelajaran. Wah, ternyata lingkaran yang terpisah dari sebuah pembelajaran itu nanti efektif. Baru nanti ada pembelajaran. Artinya pengetahuan Anda bagus, hasil yang bagus, tapi ketika memiliki yang bagus, maka Anda juga bisa sukses dalam karir, tidak akan sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya yakin juga dalam kehidupan Anda juga menjadi masalah ya. Ada di teknik
tulisan bagus sekali. Skill without karakter is nothing. Walaupun skillnya bagus, kalau tanpa ditunjang dengan attitude yang bagus, karakter yang bagus, maka dia zong, nggak bermakna. Maka dalam pembentukan peradaban manusia, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah kenabian, dari sejarah orang-orang besar, pasti sangat menguatkan kita pembangunan sumber daya manusia, pembangunan karakter bangsa itu sangat karena itu apa yang dilakukan oleh Bu Jenny ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan hari ini akan didiskusikan konsep-konsep pemikiran beliau dari hasil pelatihan Guru Penggerak, kemudian apa yang sudah dia lakukan, dan insya Allah nanti ini akan menjadi sebuah program sekolah. Kalau hari ini baru memberikan imbas pada kakak beliau, ya, tapi nanti bahwa hasil-hasil dari kegiatan training ini akan kita imbaskan kepada seluruh kompetensi keahlian, sehingga ada suatu gerakan masif, terstruktur dan sistematik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk membangun budaya positif di sekolah. Banyak hal-hal kecil ternyata kita bisa memberikan dampak, teman-teman sekalian. Hal-hal kecil, kebiasaan mengucapkan salam. Kita tidak pernah memaknai salam itu. Kalau setiap kita memaknai salam, saja contoh ini budaya positif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mengucapkan kepada teman-teman berdoa, ya, semoga keselamatan, keberkahan tercurahkan kepada kita. Artinya apa sebenarnya ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, misalnya sebenarnya saya mengatakan selamatlah engkau dari bahaya tangan saya, bahaya lisan saya, dari bahaya mulut saya. Artinya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum sebetulnya atau ucapan-ucapan positif lainnya, kita ingin menyatakan bahwa kita berdamai dan kita tidak akan saling mengganggu rasa diri. Kalau semua ini kita maknai dengan baik, kita ucapkan dengan baik, maka harmonisasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, inilah yang ingin beliau sampaikan, budaya-budaya positif. Banyak sekali yang sudah beliau sampaikan ke saya. Ya, ini adalah sebuah investasi akhirat yang baik, karena ini adalah sebuah ilmu. Kemudian nilai-nilai ini kita aplikasikan dalam kehidupan di sekolah. Kemudian ini kita biasakan, terjadilah internalisasi nilai, maka pasti akan terbangun karakter. Karena definisi karakter itu adalah proses internalisasi nilai pada diri seseorang. Nah, inilah yang saya lihat di generasi kita, ya, di generasi anak-anakku sekalian, generasi Z, ya, di siswa kita, budaya-budaya positif ini sudah mulai hilang, tergerus, dan ini harus kita bangkitkan. Maka lembaga pendidikan sebagai lembaga yang memiliki tugas suci negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus mampu melakukan hal-hal positif tersebut, sehingga anak-anak ini paling tidak 8 jam itu dalam kehidupannya, baik secara kognitif, psikomotor maupun secara afektif terbangun jiwa-jiwa sebagai warna gula yang bertanggung yang bagaimana bertakwa kepada Indonesia dan memiliki budi pekerti. Terima kasih ya, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mewakili masing-masing kompetensi keahlian. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga nanti kalian bisa memberikan dan bisa men-share pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh pada hari ini dan menjadi pionir untuk mengembangkan budaya positif di SMK Negeri 2 Sumur Besar. Dengan melafazkan kalimatullah, saya membuka kegiatan diseminasi bagi aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 2 Sumur Besar pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumur Besar atas informasi yang disampaikan dan wejangan-wejangan yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari. Di sini kegiatan kita terkait dengan diseminasi budaya positif terkait dengan aksi nyata modul
tugas dari calon guru penggerak 1.4 yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Di mana di sini terkait dengan berbagai aksi nyata budaya positif SMK Negeri 2 Solo Besar hari ini Kamis tanggal 2 ya, Februari tahun 2023. Nah di sini saya tampilkan tim praktisi di mana saya harus turun setiap kegiatan yang harus disampaikan dengan kepala sekolah. Kemudian karena kita punya pengawas, mungkin kemarin secara eksplisit saya sudah menyampaikan apapun kegiatan di sini silakan dilaksanakan. Mohon nanti mungkin masukannya dari Bapak Ibu guru semua sekiranya apa yang saya sampaikan di sini nanti. Jadi mungkin belum banyak pola pikir atau mindset yang perlu saya tampilkan di sini. Saya juga mesti belajar. Mohon bimbingannya, mohon masukannya, mohon kerjasama dengan kita berkolaborasi. Baik, untuk agenda hari ini terkait dengan budaya positif, yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kemudian yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini nanti terkait bagaimana kita guru terhadap siswa. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini kami sudah mencoba untuk keyakinan kelas di DPB. Mudah-mudahan nanti saya sudah menyampaikan jika nanti terlantiknya presiden siswa kita bukan dari DPB, saya sudah berikan kesempatan mohon di semua kelas itu akan dibuatkan keyakinan kelas. Artinya dia buat peraturan kelas dari mereka untuk mereka dia yang melaksanakan. Baik, yang keempat terkait dengan 5 bulan dasar manusia. Kemarin juga sudah saya coba buatkan link. Kita sudah juga memberikan link oleh siswa dan guru di mana di sana ada 40 item terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Hanya 28 guru dan kemudian siswanya 59 dari sesi. Yang penting ada aksinya. Kemudian 5 posisi kontrol guru, yang terakhir itu terkait dengan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru memang kita guru harus memakainya di sini. Kita dilarang memberikan hukuman, mungkin nanti bisa sharing saya dengan guru BPBK ya. Kemudian segitiga restitusi juga demikian. Ada 3 di sini. Itu juga berperan kita guru, semua guru di sini bagaimana kita memanusiakan manusia. Artinya semua apa yang kita berikan ke siswa itu adalah orientasi siswa. Semua berfokus pada siswa, apapun bentuknya, rasa sayang, rasa cinta, rasa sedikit kita kesel, tetap semuanya berorientasi kepada siswa. Di mana di disiplin positif itu memang tadi sudah ada teori kontrol, kemudian nanti mungkin Bapak Ibu nanti akan saya sharekan linknya, bisa ngambil dari Google Drive saya, kita bisa belajar makna disiplin, kemudian teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar, ada segitiga restitusi, kemudian sebelum itu ada nilai-nilai kebaikan universal dan keyakinan. Kita coba masuk ke disiplin budaya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan kepatuhan kepada juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kemarin pernah saya coba untuk samakan aksinya dengan siswa saya, kebetulan di sini ada hadir karena saya ambil perwakilan dari anak dasar Pria Yudi ya kelas 12 DIB kemarin. Bagaimana melaksanakan disiplin budaya terhadap siswa itu sendiri. Nanti kita coba dari Bapak Ki Hajar Dewantara di mana beliau menyampaikan kemerdekaan disitulah harus diharapkan yang paling kuat sumber disiplin itu bersifat self disiplin. Kemudian kita sendiri harus diwajibkan bagi kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya mungkin di sini juga saya pribadi mohon maaf belum bisa disiplin. Artinya saya datang ke sekolah kadang nggak tank jam 7 harusnya ya karena kita mulai belajar jam 7:15 di sekolah sudah siap jam 7. Jadi mohon maaf banget. Walaupun secara teori kita harus melaksanakan. Siswa kita juga disiplin dengan datang ke sekolah tidak hanya untuk karena kita takut dengan kepala sekolah, kita takut dengan aturan, tapi harus tumbuh dari diri kita sendiri. Siswa juga demikian. Harus tumbuh dari dirinya sendiri. Jangan tunggu nanti dihukum sama gurunya baru datang. Sepele dengan pakai baju hari Senin sampai hari Sabtu. Kebetulan di sini ada siswa kita harus masukkan baju. Ruangannya harus bersih, harus rapi. Kalau sudah siap maka kita bisa belajar dengan baik. Itu bisa terwakili tentang disiplin. Oke. Di sini juga terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah ini nanti akan paling juga dengan visi misi sekolah. Di mana di sini diharapkan kita siswa
menjadi bagian dari program pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkritis, berintegritas global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah terimplementasi dalam isi sekolah. Jadi pada saat membuat isi sekolah saya tidak banyak merevisi. Tapi mungkin nanti ke depannya, insya Allah minggu depan kita ada sedikit kegiatan juga terkait dengan isi sekolah. Mungkin teman-teman guru-guru bisa mendukung saya. Oke, kita lanjut. Budaya positif. Nah, di sini kegiatan ya. Kenapa saya tampilkan di sini? Untuk budaya positif saya coba kemarin yang pertama itu terkait dengan membagi nilai 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menggunakan Tuhan untuk sholat. Alhamdulillah sudah diinisiasi. Kemudian sekolah juga merespon. Kemudian saya lagi. Cuma mungkin di sini kan kita tidak disiplin, siswa kita masih belum percaya diri, belum percaya dirinya sendiri. Karena saya setiap hari pulang sekolah saya mengambil kartunya dari tidak seminggu. Kenapa? Saya kepengen kejujuran siswa saya. Siswa kita di sekolah ini ada 1000 lebih. Insya Allah yang muslim mungkin 1000. Tapi setiap hari saya lihat hanya 1 kali sampai 100, selebihnya hanya 50, 60. Tapi tetap saya, alhamdulillah, saya sudah akumulasi setiap mereka hadir, saya ambil. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan ke siswanya untuk masing-masing jurusan atau mungkin di WA group yang ada wali kelasnya. Itu juga terkait agar nanti kita bisa melaksanakan ini bukan menjadi keterpaksaan, tapi benar-benar menjadi kebiasaan yang dirasakan dari hati. Kemudian pembacaan misi-misi, kemudian penerapan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun itu perlu kita, kalau tidak membiasakan nanti akan tergradasi dengan waktu. Padahal agak susah kita meminta sepele saja. Tolong masukkan baju dari gerbang kedua sampai ke belakang masih tetap bajunya. Selesai upacara pun sudah rapi, manis kita mata, manis kita share, bagus dengan media. Setelah itu habis semua keluar baju. Dan perlu kita harus tidak capek-capek sebagai guru untuk menyampaikan pesan baik, pesan moral baik untuk siswa. Mudah-mudahan perubahan positif. Kemudian, nah ini terkait dengan motivasi yang memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, tidak dipelajari, umum tidak spesifik, dan universal tidak terbatas pada rasa serta budaya tertentu. Gitu. Terkait dengan hukuman dan penghargaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai merdeka berkah. Empat tiga ilmu pas hukuman dan penghargaan. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi sudah berencana, sedangkan restitusi memberikan alternatif atau solusi atau solutif ya. Itu perbedaannya. Mungkin kita sama-sama belajar di sini. Nah yang ketiga ini tadi terkait dengan keyakinan kelas. Artinya di sini keyakinan kelas itu harus dibentuk, bukan dari guru. Kita paksakan, bukan sekolah juga memaksakan. Kita kepengen apa yang diharapkan oleh siswa agar di kelas kita dapat belajar dengan baik. Kemudian benar-benar tercermin. Keyakinan kelas ini aturan kelas. Berarti siswa diminta untuk membuat aturan kelasnya sendiri. Tapi kami dibantu oleh wali kelas, kemudian oleh tim dalam kelasnya. Dan kelas biasanya ada ketua kelas, kita lihat. Karena memang saya buat bahasa dengan pertanyaan romantis. Kelas seperti apa yang diinginkan oleh siswa? Luar biasa jawabannya, seperti mereka menginginkan kalau sekolahnya itu seperti hotel. Kelas VIP President Suite, harus ada WC, harus ada AC, semua hal. Saya mampu. Setelah itu saya bilang, masih lagi pertama mati kedua. Bagaimana caranya kita merealisasikan impian tadi? Suruh orang tuanya beli, kumpulkan uang. Nanti tolong komite sekolahnya. Jadi jangan sampai hal-hal itu yang harus kita pikirkan, tapi komitenya terbengkalai. Boleh juga kita minta, kalau memang mereka sudah oke, mampu, silakan. Mau ada AC segala macam boleh. Tapi sebenarnya biasanya untuk ini kan pasti sudah dari sekolah ya, kita terima. Yang penting kelasnya baik, kemudian bersih, rapi, lengkap fasilitas yang dibutuhkan. Oke, ready. Mereka juga siap dari uniform sampai dengan alat praktik. Jadi modelnya seperti ini di 4 kelas itu saya buat, ya. Jadi terlihat kelas seperti ini bahwa kegiatan untuk membuat kegiatan kelas atau aturan kelasnya kan kita mereka ya. Tapi contoh nanti untuk kelas masih lanjut ya disiplin lah, kemudian beri salam,
kemudian mau keluar kelas izin, jangan keluar sendiri sama dengan kita menghargai kelas. Ya. Siapapun yang ada dalam kelas itu harus dihargai gurunya, temannya, para orang tua, dan itu akan berlanjut sampai ke rumah. Artinya attitude baik tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Dari mata terpejam sampai mata melek itu harus tetap kegiatan positif baiknya harus tetap berlangsung. Ini untuk keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, cara merumuskan keyakinan kelas. Otomatis kita diskusi kalau itu ini untuk hanya kemarin itu mewakili saja. Mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana di semua lingkungan belajar di sekolah kita dan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Ya, jangan merumuskan ya pada sisi anak-anak. Saya berikan pengakuan juga bisa dilakukan sama Bapak Ibu dari kelasnya agar bisa terlaksana. Kemudian contoh keyakinan kelas. Nah ini banyak ya. Kalau di kampus banyak ingat saya yang di kampus tapi ini siswa saya yang kelas 12 itu. Terima kasih Bapak ya. Ini untuk kelasnya hanya ini mereka ini saja, tapi ini kampus saya buat dengan poster. Ini betul-betul mereka yang buat, saya taruhkan di sini. Nanti bisa kita slide-kan ada di kampanye. Jadi saya tempelkan di sini. Jadi bagaimana kelas itu jadi nyaman semua dari mulai datang sekolah, masuk kelas sampai dia keluar, dia sudah buat aturannya. Jadi saya tampilkan untuk kelas 12 IB. Kemudian, nah ini dokumentasinya mereka berkegiatan ada banyak hal. Lintas saja kita lanjut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini yang saya berikan itu. Kan saya belum membuat akumulasi di posisi mana kita belum semua bertahan di satu sampai 5. Siswa juga demikian. Saya belum membuatkan akumulasi berbeda fakta. Persentasenya berapa banyak kita. Nah itu tugasnya bersama. Dulu dengan guru kita kolaborasi kita. Kita di posisi mana sih kita dasar manusia ini semua yang ada di kita. Dan bisa juga kemudian kita dasar manusia. Dulu kita manusia yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya saat kita sedang memberi salah satu atau lebih dari satu bulan dasar kita. Seperti tadi, dan untuk hidup bertahan hidup secara filosofi, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, berarti kita cintai siswa kita cintai teman kita, guru kita, orang tua. Kebebasan freedom, berarti di sini dulu kemandirian, kesenangan atau gaya hidup style, ya, penguasaan, berarti kalau siswa dan kompetensi kita juga sama dengan kompetensi kita masing-masing. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, bagaimana cara kita menyikapi ini? Mari nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru. Saya tidak akan memberikan solusi di sini. Baik, berikutnya adalah terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini biasanya nih selalu kita rapikan. Yang pertama kita sebagai penghukum, apakah sebagai fisik kemudian verbal, tanpa kita sadari. Sementara sekarang kita diminta tidak melakukan rangkaian terkait dengan penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Siswa kita seakan kita jas dia apapun dengan salah, apapun bentuknya kamu salah. Nah itu di sini kita diminta untuk bagaimana kita membuat siswa kita tidak lagi menjadi merasa bersalah. Kemudian teman yang kita perlakukan dia sebagai teman, siswa kita diajak walaupun dia juga belum bisa, tapi sedikitnya saya mencoba untuk menerima anak-anak apapun bentuknya, karakternya. Jadi kita mencoba untuk membuat dia sebagai teman. Pemantau, kita akan memantau di atas siswa. Kemudian sebagai manajer, nah memang di sini tempatnya yang kelima itu paling penting bagi kita sebagai guru. Di sini kita untuk meletakkan diri kita sebagai manajer, kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang akan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang tepat yang dapat lebih menekankan murid-murid yang lebih dalam lagi untuk menerapkan posisi penghukum akan berkata. Salah satu contoh, patuhi aturan saya atau awas, itu sudah menjadi penghukum. Kamu selalu saja salah, kamu selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata itu kan terasa secara tentang ya, bagaimana kita harus bersabar dengan siswa, mumpung siswa ada di sini. Jangan sampai udah dibawa siswanya kerja ke di rata dan rata di sekolah, jadi kami gurunya nanti jangan dibilang kita ada di sini. Ya, kami menghargai, ya, kita menghargai manusia dengan manusia yang memanusiakan guru. Kemudian masih bagian dari penghukum, seorang bidik, terlotot, nah itu
maupun kepada siswa. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencuek-cuek atau banyak tulis. Bisa jadi karena itu dari kita. Bisa juga tidak terkait dari kita dan pendidikan dirinya. Ini akan terbentuk bagaimana pendidikan di rumah, pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, kemudian di sekolah. Itu saat interkoneksi. Kita harus bisa berkolaborasi bersama agar kita mengisi yang positif. Kemudian yang kedua terkait dengan membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi kita akan menekan siswa kita ini. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah mohon maaf ibu, nih saya ambil pesia ini, saya tampilkan di sini. Itu lagi pembinaan dengan siswa. Nanti kita lihat ini yang kelas 10, semua yang akan tergambar. Oke, kita lanjut. Membuat rasa bersalah, berarti kita salah satu kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu kata-kata ini bisa diganti ya sendiri. Kemudian membuat merasa bersalah, dan kita akan membersihkan suara agak memelas, agak halus. Kalau tadi kita melotot, ini akan diterangisi. Adik, kamu ini bagaimana ya? Mungkin saya begini, tapi bukti sama Bu Eka, Bu Ika, terus Bu Mega, Bu Husnul, kemudian Bu Novi. Nah, itu biasanya masing-masing menempatkan diri bagaimana membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah telah menjawab ini kata bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, ini salah satunya terkait dengan membuat merasa. Nah, jika murid dianggap sebagai teman, guru pada posisi ini, oke, terima kasih ya Pak, monggo. Guru pada posisi tidak menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan yang baik. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini atau ibu sama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Nah, itu kata-kata sebagai saya pikir bapak ibu teman saya ini siswa ini, kalau dia masalah kalian akan kesalahannya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin nanti bisa diperbaiki, klaimnya segala macam, biar nanti kita sama-sama belajar, sama-sama kita mengurangi style kita masing-masing sebagai guru ya, karena di sini gurunya semua orientasi pada siswa. Nah ini kalau di sini kan adanya pasti berbeda ya. Tadi yang melotot sudah lembut, hari ini baru sudah lama ini. Hai friend, oke seperti walaupun tidak bentuknya seperti itu. Nah ini di kelasnya 12 DPD ya. Dan teman katanya berapa teman yang care ya. Tetap ada batas antara guru dengan murid, kan begitu ya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu guru kan? Kita lagi. Kondisi ini sudah saya terapkan di salah satu contoh, ada siswanya di sini satu yang ini ya. Itu ada videonya juga bagaimana saya merestitusikan dia dengan 3 aktiviti baiklah. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dari sini Bu Guri, ini biasanya saya lebih banyak itu kalau di THB mungkin ya, karena mereka sudah ada payung ya, jadi mereka sudah diberikan segala teman hanya bisa care antara siswa dengan guru. Nah, coba kita semua kita coba untuk bisa bagaimana care siswa bisa bercerita kepada kita, tidak hanya ketemu pada saat mereka bermasalah, tapi
ya, dia anak yang halus tadi ya. Dari kita melompat sampai berkurang, sampai tergradasi pola pikir kita, pola waktu kita sebagai guru bagaimana mengatasi, menangani, mendampingi, menuntun dan mendidik siswa kita untuk menjadi manusia perwakilan dari profil belajar Pancasila. Nah ini yang major. Ini juga tetap pada guru dengan siswa. Oke. Akhirnya pada posisi manajer maka seorang guru sebaiknya tulus. Betul, tidak bisa tetap menghina. Ketulusan itu tidak bisa dibuat dapat terbaca dengan gestur. Tidak perlu lama, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkata tinggi atau bersikap seolah menyesal, tampak sedih sekali dan perbuatan murid ataupun bersegera-gera menampakkan diri sebagai teman murid. Nah itu hasil sebagai berikut. Oke, selanjutnya terakhir ini terkait dengan segitiga restitusi. Nah ini tempat kita tangani siswa, langkah-langkah siswa yang bermasalah seperti apa, nah itu disebut tempatnya bagaimana restitusi. Dimana restitusi di sini adalah proses kolaboratif yang mengadakan manusia untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini pendapatnya dari proses. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan suatu penebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi
mohon maaf apa yang sampaikan ini agak cepat karena juga saya menyita waktu Bapak Ibu semua. Masih banyak yang belum bisa secara real kita terangkan. Ini sebelum saya buatkan, kita membuat rencana tindakan aksi data dulu. Ini saya buatkan di Desember kemarin. Saya bilang sebentar. Jadi tidak serta-merta. Jadi latar belakangnya itu apa dan tujuannya seperti apa ini sudah dirancang di Desember kemarin karena itu harus masuk ke tugas. Jangan takut Bapak Ibu karena dari jalan perlu bergerak nanti menjadi kebanyakan sekali. Mohon maaf. Sebenarnya itu hanya sebentar. Cuma karena badan saya tidak mengikuti jiwanya keinginan begini jadi ini injury time selalu injury time yang saya buatkan karena tidak bisa mendukung support sistem tubuh saya dengan keinginannya. Nah, lini masa yang sudah dikerjakan, apapun yang dikerjakan sudah saya lakukan. Nah ini kemarin ya dari pas hari Jumat tapi aja pokoknya di sini ya sudah dilakukan ya kolaborasi dengan tim PPPK pada saat akhir tahun ya kita menyampaikan dari posisi sepintas beliau sudah memberikan arahan terkait dengan tata tertib sekolah. Saya membuatkan sedikit sebenarnya tentang visi misi juga kebutuhan dasar ini yang sudah dikerjakan ini. Kemudian ini dokumentasi sosialisasinya ya yang saya share di WA group kemudian dengan Drive ini sudah diisi ini buktinya semua. Ini hasil-hasilnya sekarang di sini ini bisa dibuka nanti di Google nanti saya kasih link kalau Bapak. Nah ini yang kemarin terkait dengan salat. Jadi saya keluar dari kepala sekolah keluar dengan pembina PAI mungkin nanti juga bisa diperkuat oleh Bapak Ibu semua ya untuk kegiatan itu. Untuk videonya mungkin karena itu video yang restitusi. Share ya kalau banyak linknya aja kan. Link ya, oke. Ini terkait dengan testimoni ya. Jadi baik kali ini terima kasih atas dukungan Bapak Ibu guru semua dengan siswa. Nah ini sepintas setelah saya restitusi ya.